Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Panji Perdana. NIM saya 232410101080. Saya di sini untuk menjelaskan LKM 2, matkul data mining praktikum. Oke, untuk soal yang pertama, di sini kita itu disuruh menjelaskan makna dari dataset. Lalu kita disuruh juga untuk menjelaskan makna dari data training dan juga data testing. Oke, mungkin dataset itu lebih ke seperti sekumpulan data yang terstruktur di mana dia itu menjadi dasar dalam analisis data dan juga pembelajaran mesin atau machine learning. Dataset itu bisa berisi berbagai jenis informasi, misalkan bisa dari angka, teks, gambar, ataupun suara. Nah, fungsi utamanya itu, dataset sendiri itu berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengidentifikasi pola, tren, hubungan yang ada di dalam data tersebut. Nah, di pertemuan kali ini itu kita itu diberi sebuah dataset yaitu iris dataset yang dimana nantinya itu akan diolah menjadi sebuah pengetahuan ataupun sebuah insight yang dimana pengolahannya itu bisa dijadikan sebagai visualisasi data, bisa dijadikan scatter plot, eee, periferal atau kolateral data gitu. Oke, lanjut untuk data training. Data training itu adalah bagian spesifik dari dataset yang digunakan untuk mengajari model ataupun menjadi pembelajaran untuk machine learning. Model ini itu akan belajar dari data yang diberikan untuk mengenali pola-pola tertentu, pola-pola yang relevan, dan juga untuk membangun pemahaman tentang hubungan antar variabel. Di mana semakin banyak dan berkualitas datanya itu semakin bagus data training yang diberikan ataupun semakin baik kemampuan model dalam memprediksi sebuah peramalan ataupun sebuah data. Misalkan ini ya, kalau misalkan datanya bagus dan juga misalkan polanya itu ada, misalkan kalau misalkan di sini itu dijelaskan misalkan itu ukuran dari si Setosa dan juga Virginia. Ada beberapa batasan ataupun ada beberapa pola di mana semisal Setosa itu lebih kecil, Virginia itu lebih gede. Nah, kalau misalkan ada kolom yang tidak diketahui, kita itu bisa memprediksi ataupun melakukan peramalan pada uh, spesies itu yang tidak terdeteksi itu bisa mungkin bisa masuk ke bagian Virginia, Setosa dan juga satunya saya lupa apa ya, versi color. Lanjut ke data testing. Data testing itu adalah bagian lain dari dataset yang digunakan untuk mengevaluasi model yang telah dilatih, di mana data testing ini berisi data yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Sehingga kita itu bisa mengukur seberapa baik model yang dapat digenerasikan ke data baru. Hasil pengujian ini tuh memberikan sebuah gambaran tentang akurasi ataupun keandalan model dalam membuat prediksi ataupun membuat keputusan. Data testing ini sangat penting untuk memastikan bahwa model itu gak hanya menghafal, di mana model itu juga mampu untuk memberikan hasil yang konsisten pada data yang belum dikenal. Lalu nomor dua, kita itu disuruh menjelaskan tentang proses penyusunan dataset. Di mana proses penyusunan dataset sendiri itu tahap awalnya itu kita itu harus mulai dengan masalah dan tujuan. Apa sih masalahnya? Kenapa kita harus memakai data tersebut? Ataupun tujuannya itu apa? Untuk apa data ini nanti dipakai? Lalu bagaimana cara untuk memakai data ini? Lalu setelah kita menemukan masalah dan tujuannya itu, kita itu langsung langsung mencari data yang sesuai dengan masalah tersebut. Lalu diikuti dengan pengumpulan data dari sumber yang relevan dan juga akurat. Di mana setelah menemukan masalahnya tadi, kita itu mencari data yang sesuai. Misalkan harga ayam di Banyuwangi. Masalahnya misalkan kenapa sih harga ayam di Banyuwangi itu terakhir akhir-akhir ini tuh naik. Nah, kita itu cari riset beberapa data beberapa minggu ke belakang data dari ayam yang ada di Banyuwangi. Setelah itu kita riset apa sih penyebabnya, kenapa kok
harga ayam itu naik, oh rupanya mungkin karena, bulan ini bulan lebaran gitu. Nah setelah itu, setelah kita menemukan datanya dari sumber yang relevan dan akurat, setelah itu data itu dibersihkan dari kesalahan. Semisal datanya kosong, bisa diisi ataupun, bisa datanya itu di-cut off, ataupun data yang nggak inkonsistensi, misalkan, di kolom tersebut isinya angka, harusnya angka, tapi diisi dengan, tulisan misalkan 20 diisi dengan 20 gitu kan. Itu kan nggak konsistensi. Lalu datanya itu nanti ditransformasi agar sesuai, supaya bisa dianalisis di dalam model pembelajaran mesin. Lalu dataset itu nanti kemudian dibagi menjadi data training, data testing, dan juga nantinya akan divalidasi untuk melatih dan mengevaluasi model. Dan terakhirnya itu pastinya bisa didokumentasikan secara visualisasi ataupun secara, eee, storytelling. Lalu yang ketiga itu soalnya kita itu disuruh menjelaskan makna, atribut dataset Iris yang sudah dikirim ataupun menjadi pembahasan, materi kali ini. Lalu juga kita disuruh untuk menjelaskan makna kelas pada dataset Iris itu. Nah, untuk dataset Irisnya sendiri itu, kita itu berisi, tentang 3 spesies bunga iris, yaitu Iris sentosa, Iris versicolor, dan juga eh, Iris virginia. Di mana dataset ini tuh punya 4 atribut, yaitu sepal length, panjang kelopak bunganya, sepal width, lebar kelopak bunganya, petal length, panjang mahkota bunga, petal width, dan juga lebar mahkota bunga. Semuanya itu, diukur pakai, sentimeter. Nah, atribut-atribut ini tuh nantinya digunakan untuk membedakan spesies bunga berdasarkan karakter fisiknya, di mana ada 3 kelas yang mewakili spesies bunganya, yang saya sebutkan tadi yaitu Setosa, Versicolor, dan juga untuk Setosa ini biasanya itu punya ukuran yang petal yang lebih kecil, di mana mungkin untuk ukurannya itu berada di sekitar 0,5 sampai berapa senti gitu. Nah, setelah itu ada versi color dengan ukuran petal menengah dan juga ada Iris Virginia yang menjadi petal paling panjang dan juga lebar. Kelas ini nantinya dipakai untuk label dalam tugas klasifikasi hari ini. Lalu nomor 4, kita itu disuruh untuk memasukkan data Iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Nah, juga kita itu harus dipisahkan setiap kelasnya di area yang berbeda. Misalkan itu Stosa, Versicolor, Virginia, dan juga Agnon. Kita langsung jelaskan di ini. Bentar, maaf ya. Nah, di sini pertama-tama untuk nomor 4 itu kita import dulu Google Colab-nya supaya bisa di mount. Lalu import Pandas untuk mengerit si CSV-nya. Di sini di mount, habis itu kita taruh file path-nya di mana. Mungkin kalau misalkan kakak mencobanya mungkin bisa langsung di-upload CSV-nya di drive My Drive langsung. Lalu di sini kita normalisasi kolomnya menjadi misalkan ada yang besar itu dikecilkan, dinormalisasi, habis itu kita normalisasi juga nama kelasnya. Misalkan ada abjad yang misalkan si Setosa, Setosa kan S-nya mungkin besar. Nah, kita normalisasi dulu, kita kecilkan semua hurufnya. Lalu kita pisahkan berdasarkan kelas yang sesuai, di mana Setosa itu kita pisahkan sendiri, Stosa, Versicolor kita pisahkan Versicolor, Virginia kita pisahkan Virginia. Lalu di mana Agnonnya itu juga kita pisahkan masuknya itu di luar 3 kelas yang sudah ada namanya. Lalu kita print arraynya ini. Total datanya itu ada sekitaran 150. Ya, 150. Nah, mungkin outputnya jadi seperti ini. Array Virginia, array Agnon, juga di atasnya tadi.
Lalu untuk nomor 5, kita disuruh membuat scatter plot yang menggunakan pasangan atribut termasuk Agnan, di mana warna merah untuk Stosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginia, dan kuning untuk Agnan. Di mana pasangannya itu ada Sepaleng dan Metalwit, ada Sepalwit dan Petaleng, Sepaleng dan Petaleng, Sepalwit dan juga Petalwit. Hanya di sini itu kita disuruh menggunakan perintah scatter dan juga operasi slicing. Mungkin langsung saja ke nomor 5, kita itu impor dulu library yang dibutuhkan. Setelah itu kita masukkan ke DF. Nah, untuk ini kita tuh memakai mapping color map, di mana setahu saya tadi red, ya red, green, blue, dan juga kuning. Red, green, blue, dan juga kuning. Setelah itu kita ubah nama spesiesnya. Kan ada ini kita kita normalisasi lagi seperti yang awal tadi, yaitu kan misalkan ada huruf yang besar dikecilkan seperti itu. Lalu kita pair atributnya itu seperti yang syaratnya tadi, yaitu sepaleng, petalwi, dan juga seterusnya. Lalu kita buat scatter plotnya di sini. Kita memakai ukurannya itu pakai 2,2, lalu panjangnya 2 dan juga 10. Nah, dimana untuk i-nya itu nanti kalau misalkan X atributnya itu misalkan di Stosa itu ukurannya 1,5, itu akan jadi si X, atau misalkan si Sepaleng kalau misalkan ukurannya 5 bakal jadi si Y, ataupun sebaliknya. Lalu kita print di sini untuk ini outputnya ada Stosa, Versicolor, Virginia, dan juga Agnan. Lalu untuk soal nomor ya nomor 6, di mana kita disuruh menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan pada setiap kelas pada scatterplot. Nah, di scatterplot tadi, kita tuh bisa memahami ataupun mengamati polanya itu pada masing-masing kelas, di mana atributnya itu terlihat bahwa Stosa merah itu punya kelompok yang jelas terpisah dari kelas lainnya, di mana punya petalwid dan juga petaleng yang lebih kecil. Nih, untuk kan banyak sekali merah di sini, di mana itu menunjukkan bahwa petalnya juga petal width-nya itu untuk Sistosa itu sangat kecil. Lalu si Versicolor atau yang hijau tadi itu berada di tengah-tengah Stosa dan juga Virginia. Nih. Lalu ada juga si biru atau si Virginia punya petal width dan juga petal yang paling besar. Di mana ini untuk yang paling besar itu si Virginia dibanding kelas yang lain. Lalu ada label unknown di sini yang masih belum diketahui, tapi mungkin kita bisa lihat ya, kalau misalkan sebarannya si kuning ini, kalau misalkan di bawah ini, nah ini mungkin bisa dikatakan kalau ini Stosa. Nah, itu bisa dibuktikan dengan pengujian pada nomor soal berikutnya. Nomor 7, kita itu disuruh memperhatikan jenis aknon. Bagaimana cara meramalnya? Nah, untuk meramalnya sendiri itu kita bisa memakai KNN, Key Nearest Neighbor Decision Tree, ataupun support vector machine. Nah, untuk di sini saya langsung mencoba meramal memakai Key Nearest Neighbor, di mana untuk ini adalah kodenya. Jadi kita itu import dulu si modul-modul ataupun library dari Canary Snackboard. Itu ada Skylearn, ada label encoder, dan juga trend test split. Nah, kita tuh hapus dulu kolom-kolom yang nggak dipakai, misalkan ada nomor, eh, ada mungkin spesies, misalkan si Stosa ataupun si Virginia, si Versicolor kan nggak dipakai. Kita hanya memakai si spesies Agnan.
Lalu kita konversi menjadi angka dulu kategorinya. Setelah itu kita pisahkan fitur dan juga labelnya, di mana species name itu dipisahkan jadi si Agnan aja. Lalu kita latih model KNN-nya. Setelah itu kita memprediksi memakai KNN. Nah, untuk datanya itu seperti ini. Nah, ini untuk petal width, petal length-nya. Kalau ini kan kecil-kecil banget nih petal width-nya. Di bawah 0,5 ya. Maaf, saya salah tadi. Di bawah 0,5 di Stosa itu. Nah, itu ada Versicolor, ada Virginia. Mungkin visualisasinya kayak gini. Ini udah pastilah ya. Kuning ini di bawah ini Stosa, ini mungkin si hijau Versicolor, yang di atas ini mungkin Virginia. Lalu untuk nomor 8, kita tuh disuruh membuat parallel koordinat plot dari data yang berkelas Stosa, Versicolor, dan juga Virginia. Berikan warna merah untuk Stosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginia. Nah, di sini nomor 8 kita itu langsung dari kita impor dulu library parallel koordinatnya pakai pandas plotting, lalu menghapus data Agnen. Kan yang dipakai hanya si 3 spesies yang sudah diketahui. Lalu kita membuat, kenapa ya? Mungkin ini kenapa nggak ada si mount dan juga inisialisasi velvetnya tadi kan? Karena di sini sudah ada, rupanya sudah ada si DF. Nah, kalau misalkan sudah diinisiasi di atas, rupanya itu bisa dipakai di bawah-bawahnya. Jadi nggak usah nulis ini lagi setiap kali kita buat kode rupanya. Saya baru tahu juga nih. Nah, lalu langsung kita buat si parallel koordinatnya pakai fixed size-nya itu panjangnya 10, lebarnya 6. Dan juga koordinatnya itu kita memakai si sepal length, sepal width, dan juga petal length. Nah, ini untuk warnanya ada red, green, dan juga blue. Lalu kita print di sini titelnya dulu, mungkin ini parallel coordinate plot of various species. Setelah itu fiturnya, values-nya, ini fiturnya itu ada si sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Dan juga X-stick-nya itu rotasinya 45 derajat. Lalu kita show di sini. Nah, ini dia. Di sini mungkin dijelaskannya itu di nomor 9 kalau nggak salah. Nah, ini jelaskan bagaimana karakter pengelompokan pada setiap koordinat plot. Nah, di mana untuk si koordinat plot tadi, parallel plotnya ini setiap garisnya kan mewakili satu bunga. Kalau misalkan hijau si Versicolor, merah si Stosa, dan juga si blue itu Virginia. Nah, di Stosa merah tadi itu terlihat nih guys, terlihat sangat terpisah ya, apalagi di bagian petal width dan juga petal length-nya. Nah, terlihat itu bahwa si Stosa ini punya rata-rata paling kecil dari antara dua temannya yang lain. Lalu si vertikal itu ada berada di bagian Stosa dan juga Virginia. Nah, ini ada di vertikaler hijau. Masya Allah. Udah nih. Kok di sini hijau ya? Coba. Oke. Gak tahu saya salahnya di mana ya. Kan ini Stosa versi color harusnya kan red, green, blue. Tadi red, green, blue kok malah terbalik ya. Oke, jadi maaf ya karena mungkin
Salah tadi, saya nggak cek 2 kali. Nah, lanjut, tadi versi color yang hijau itu berada atau saya ganti tadi ya? Oke. Nah, ini ada di bagian di tengah-tengah di Stausa dan juga Virginia, di mana nilai Spaleng dan juga Petalengnya itu lebih besar dibanding lebih besar dibanding si Stosa, tapi lebih kecil dari si Virginia. Nah, di si biru atau si Virginia ini punya petaleng dan petal yang paling besar. Ditunjukkan di sini. Petalengnya itu banyak sekali mendominasi beberapa sampel atau beberapa datanya itu punya uh, petaleng sangat besar dan juga si petalwidth-nya. Nah, untuk si palwidth-nya itu si paling besar sendiri itu punyanya Setosa, tapi kalau keseluruhannya itu nggak tahu ya. Mungkin ada yang di bawah di sini. Tapi yang paling besar data menunjukkan itu ada di Sepalwit, ada di Setosa yang merah. Nah, untuk hasil dan analisisnya itu di mana berdasarkan scatter plot dan juga apa tadi scatter plot dan juga koordinat plot setelah analisis tadi kita tuh punya insight ataupun punya pengetahuan kalau pola pengelompokan itu dapat diidentifikasi dengan jelas dengan visualisasi data di mana Stosa sendiri punya kelompok yang terpisah, punya petal length dan juga petal width yang paling kecil. Lalu dibanding dengan versi color yang berada di tengah-tengah antara si Stosa dan juga si Virginia. Lalu juga melalui plot kita tuh punya sebuah hubungan, kita tuh bisa melihat hubungan antara fitur-fitur setiap spesies dengan jelas, di mana punya Stosa itu punya rentang nilai yang berbeda signifikan pada petaleng dan juga petal width-nya. Kita juga itu juga latih ya, latih prediksinya tadi pakai KNN walaupun nggak disuruh, tapi saya buat aja, di mana itu kita tuh rupanya bisa memprediksi spesies-spesies yang agnen ataupun nggak tahu nih ini spesies iris apa, tapi kita itu bisa prediksi ataupun kita itu bisa tahu dengan pakai KNN Nickboard dengan memahami pola-pola ukuran-ukuran dari si bunga itu tadi. Dan yang panjangnya tadi itu kita bisa pakai untuk memprediksi spesies dari irisnya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari eksplorasi yang saya lakukan, dataset irisnya itu punya pengelompokan yang jelas. Jadi kalau misalkan sentosa itu ada ciri-cirinya tadi, petalawi dan juga petalengnya kecil, si versicolor ada di tengah-tengah, dan juga Virginia yang paling besar. Dan juga setelah saya jelaskan dan juga setelah saya coba-coba memakai visualisasi tadi, juga memakai scatter plot, parallel coordinate, juga KNN, itu berhasil mengklasifikasikan data secara akurat dan juga baik, dan juga bisa melakukan peramalan dengan baik. Walaupun saya belum tahu, tapi harusnya sudah fix sih, ya kan, peramalannya si KNN tadi. Nah, mungkin sekian dari saya Dita Panji Perdana, mohon undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.